Presiden Joko Widodo hadiri peresmian sinyal BTS 4G di Banyuwangi. Polrestabes Makassar mengungkap kasus penganiayaan di sebuah kampus. Satuan Brimob Polda Aceh merespon cepat penanganan banjir di Langsa. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Kamis 28 Desember 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Petang selengkapnya. Divisi Humas Polri melaksanakan serah terima jabatan Kepala Bagian Penerangan Umum Kabak Penum yang dilaksanakan di Gedung Divisi Humas Polri pada hari ini 28 Desember. Saat ini Kabak Penum Divisi Humas Polri dijabat oleh Kombes Pol RD Ardi Mulan Caniago menggantikan Brigjen Pol Nurul Azizah yang menjabat sebagai Direktur Program Sarjana STIK Polri. Divisi Humas Polri menggelar acara serah terima jabatan Kepala Bagian Penerangan Umum. Rotasi jabatan Kabak Penum Divisi Humas Polri ini berdasarkan surat telegram Kapolri nomor ST-2750-12 Romawi _Cap _2023 pada tanggal 7 Desember 2023. Dalam surat tersebut, Brigjen Pol Nurul Azizah diangkat jabatan sebagai Direktur Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK. Adapun Kombes Pol RD Ardi Mulan Caniago yang dulunya menjabat sebagai Kepala Bagian Pemantauan dan Analisis Biro Multimedia Divisi Humas Polri, kini menjabat sebagai Kabak Penum Divisi Humas Polri. Brigjen Pol Nurul Azizah menyampaikan kesan dan pesannya selama menjabat sebagai Kabak Penum Divisi Humas Polri dan percaya pejabat yang menggantikannya memiliki kapabilitas yang lebih mumpuni. Terkait pisah sambut ini tentu saya bersyukur ya di akhir masa jabatan saya sebagai Kabak Penum kami dilepas oleh Bapak Karopenmas, kemudian Kabak Penum yang baru, kemudian juga kolega yang selama ini bekerja sama, kemudian dengan staf kami untuk bersama-sama merefresh kembali kesan dan pesan apa yang sudah kita lalui bersama selama 1,5 tahun kami bertugas di Bakpenum, dan tentunya itu akan menjadi semangat bagi saya untuk melanjutkan tugas dan jabatan saya yang baru, dan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik tentunya akan kami terapkan di tempat yang baru. Saya yakin pengganti saya akan bekerja lebih maksimal lagi, tentunya dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang lebih berat karena seperti tadi sudah disampaikan bahwa staf Penmas khususnya Bakpenum adalah staf yang militan, bekerja 24 jam sehari, sehingga hal-hal atau kebijakan pimpinan untuk melakukan tugas-tugas yang mana dapat mendongkrak citra polisi pasti akan dapat dilaksanakan secara lebih baik. Seperti tadi disampaikan bahwa saya sebagai Kabak Penum tidak memiliki latar belakang kehumasan, sehingga pasti terdapat tantangan-tantangan tersendiri, antara lain mungkin komunikasi dengan teman-teman media yang selama ini belum pernah kami lakukan, tetapi seiring dengan berjalannya waktu ada arahan pimpinan, petunjuk pimpinan, kemudian teman-teman media juga bekerja sama dengan baik, insya Allah tantangan itu dapat kami atasi, dan sampai dengan hari ini kami bermitra dengan baik dengan teman-teman media dan menjaga hubungan yang baik dengan pimpinan dan staf. Selain itu, Kabak Penum yang baru, Kombes Pol RD Ardi Mulan Caniago menyatakan sebagai Kabak Penum yang baru akan meningkatkan serta mempererat hubungan dengan media. Ya tentu saja, kita tetap akan mencoba berkolaborasi dengan media karena pekerjaan Penum ini adalah berkaitan dengan media. Ya, kita tidak akan meningkatkan, tapi mempererat. Ya, kalau meningkatkan itu ya
sudah terjadi ya, sudah terjalin sekarang kan kita mencoba untuk mempererat bagaimana mengkolaborasi sehingga informasi-informasi atau istilahnya diksi-diksi yang sudah kita siapkan itu akan mensampai langsung kepada masyarakat dengan media dari teman-teman pers. Kedepannya, Divisi Humas Polri akan terus bekerja keras dan melaksanakan tugas sebagai perantara hubungan media dengan Polri. Dari Jakarta, Jelantita Baskara, Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Memasuki musim hujan disertai hujan deras selama 2 hari berturut-turut menyebabkan debit air sungai Barumun yang berada di kawasan Kelurahan Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan naik hingga menyebabkan pemukiman warga tergenang air. Bribtu Julhamadi Munte, Babin Kamtibmas Polres Labuan Selatan, meninjau banjir tahunan di wilayah Labuhan, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuan Selatan pada Rabu 27 Desember 2023. Banjir setinggi 1 hingga 1,5 meter ini terjadi dikarenakan curah hujan yang tinggi dan berturut-turut selama 2 hari hingga menyebabkan luapan air yang menggenangi wilayah tersebut. Rumah yang berada di lingkungan Labuhan, Kelurahan Kota Pinang sudah tergenang air. Warga sekitar sebagian sudah mengungsi ke tempat yang tidak jauh dari lokasi banjir. Dalam upaya penanganan banjir itu, tim dari Polres Labuan Batu Selatan bersama Dinas BPBD Labuan Batu Selatan membangun tenda atau posko bagi masyarakat yang tempat tinggalnya tergenang air. Selain itu, Polres Labuan Batu Selatan mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dengan debit air yang terus meningkat. Selamat siang Komandan, mohon izin melaporkan kegiatan Babin Kamtibmas Kelurahan Kota Pinang Bribtu Julhamadi Munte dalam rangka peninjauan kebanjiran musiman di lingkungan Labuhan. Dapat kami jelaskan Komandan, situasi volume air pada hari ini, tepatnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB. Kami lihat Komandan, situasi volume air sudah naik dan sudah mencapai pada rumah-rumah yang ada di lingkungan ini, sudah hampir merata, sudah tergenang air. Dan kami mengimbau juga kepada adik-adik yang berada di lingkungan ini agar berhati-hati dalam berenang supaya tidak memasuki daerah-daerah yang dalam dan supaya terhindar daripada benda-benda tajam atau hewan-hewan yang berbisa. Dalam penanganan banjir itu, 3 pilar Kelurahan Kota Pinang tetap melaksanakan koordinasi dengan pihak BPBD setempat dan membangun posko kesehatan kepada masyarakat. Tim Humas Polres Labuan Batu Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rapat akhir tahun yang dilaksanakan di Mabes Polri, Jakarta pada 27 Desember, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga perjudian yang saat ini juga marak dan banyak dimainkan oleh generasi muda. Terkait dengan perjudian, pada tahun 2023 kita berada di angka 2.278 perkara. Kami juga telah membuka 1.229 rekening dan bekerja sama dengan Kemenkominfo untuk memblokir 10.056 website judi. Beberapa pengumuman menonjol perjudian sepanjang tahun 2023, 8 situs judi online di Bali, 46 tersangka, 19 rekening senilai 150 miliar. Kemudian 2 situs judi online di Riau, 1 tersangka, menyita aset senilai 57,5 miliar. Situs judi online di Jakarta, 12 tersangka, membekukan 20 rekening senilai 6 miliar. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Petang segera kembali.